Yo, Pierre, you wanna come out here? Hermes link, ice blue mink, tight on my wrist like I do not know what permanent is. They want me gone, wait for the kicker. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, podcast yang paling tunggu-tunggu dan podcast yang paling nanti-nanti, which is SB Talk. Bersama kami, aku Rifki Panaputra, SB 58 dan aku Nanda Cantika, SD 57. kali ini kita akan ngobrol jauh bersama salah satu akademik yaitu Mbak Muti. Untuk itu, jangan kemana-mana, cekidot! Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita balik lagi di sebelah. Oke, kali ini kita proker yang aduhai banget ya kak ya. Benar sekali. Pokoknya ini kita bakalan ngebahas tentang pengalaman dari Mbak Muti sebagai akademik di SB. Dan yang pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu mungkin nih Kananda ya. Mungkin dari Kananda dulu. Halo semuanya, kenalin aku Nanda Cantika, biasa dipanggil Nanda dari Sekolah Bisnis 57. Dan aku Rifki Panaputra dari Sekolah Bisnis 58. Oke kak, lanjut. Kita Untuk pertanyaan pertama mungkin Ibu Muti bisa memperkenalkan diri dulu nih Bu. Oke, baik, makasih. Oke, Nanda ya tadi ya. Iya Nanda. Oke, Nanda, makasih. Nih, saya nama aslinya itu Mahmuda. Oke. Ya, tapi biasa teman-teman kemudian yang lain juga menyapanya dengan Muti. Jadi adik-adik pasti lebih mengenal ya saya dengan Muti. Oke. Mungkin kalau di sini pendengaran ya khawatir ya kita deketin deh kayak gini. Oke. Setelah tadi mungkin pertanyaannya dari aku terkenanda lanjut gitu ya kak ya. Ya. Nih setelah kita tahu nih Mbak Muti ini kan tadi udah spill dikit kalau Mbak Muti ini sebagai akademik ya. Job desk dari akademik sendiri dari Mbak Muti sendiri apa ya? Oke, kalau saya kebetulan memang diamanahkan oleh SB ya, tepatnya Pak Dekan itu sebagai supervisor di program sarjana. Jadi memonitor adik-adik gitu ya, kaitannya dengan akademik juga administrasi. Seperti itu adik-adik. Oke. Kira-kira Ibu Muti udah berapa lama nih Bu bertugas di SB? Bertugas di SB itu berarti sekarang kan 2022 ya. 2022 Sudah hampir 2 tahun. dari Maret 2000 ya. Oke, 2020 ya. Oh, iya. 2020 maksudnya. 20. Gitu, ya di Maret itu. Sebelumnya ditugaskan di FEM. Oh. Ya, FEM tepatnya di Departemen SL gitu deh. Oh, jadi sebenarnya Mbak Muti ini bukan orang baru ya teman-teman di IPB. Jadi emang orang lama pindahan ya. Oke Mbak Muti nih, kan Mbak Muti udah sekitar 2 tahunan. Betul. Nah kita pengen tahu nih pandangan Mbak Muti terhadap kita nih sebagai mahasiswa maupun dosen kayak gimana sih Mbak? Oke, iya. Jadi sebenarnya memang tadi dibilang bahwa sudah lama ya. Justru SB ini adalah bagian masih ruhnya ya, walaupun dulu tidak diamanahkan di SB, tetapi saya adalah alumni SB, gitu ya, untuk magisternya. Gitu. Kemudian pandangan saya untuk SB tentu ya, sebagai bagian dari alumni, itu alma mater dari saya, gitu ya. Untuk dosen-dosen sendiri, karena memang juga saya mahasiswa ya dulu, jadi saya tahu betul bahwa dosen-dosen itu luar biasa untuk dari sisi keilmuan ya, kemudian responsif, komunikatif juga dengan mahasiswa. Ketika kita ada masalah juga pun bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, apalagi terkait dengan ilmu dan akademik. Nah kemudian karena memang sudah diamanahkan untuk pilihan adik-adik semua ya, untuk sarjana itu yang challenge sih sebenarnya buat saya, karena selama ini saya menangani lebih senior dari adik-adik itu di S2 dengan S3 gitu ya. Tapi memang saya terbiasa menyebutnya walaupun S2 dengan S3 adalah anak-anak gitu ya adik. Jadi sama ketika dengan adik-adik ini sebenarnya nggak terlalu, cuman karena jumlahnya jauh lebih banyak lagi gitu ya.
kemudian juga antara S1 dengan S2 dengan S3 itu pasti ada perbedaan ya. Tapi malah justru ini sebuah challenge dan untuk teman-teman dari untuk teman-teman S1 gitu ya, sarjana apalagi yang awal memang itu luar biasa karena berbeda ya. Kalau misalnya dengan teman-teman S2 ya itu lebih ini ya, tapi karena dengan S1 ini jauh, kalau saya bilang adalah ngomongnya lebih gitu ya. Ini ya. Seperti itu saya. Nah, setelah 2 tahun bekerja itu kira-kira ada nggak Bu pengalaman yang menyenangkan seperti apa gitu? Menyenangkan ya? Menyenangkan mungkin banyak Bu ya. Mungkin lebih spesifik mungkin ke berkesan gitu. Berkesan. Oke. Ya, yang pasti kalau untuk menangani yang berkesan itu adalah ketika menghadapi adik-adik nih ya, teman-teman S1 yang memang ada kondisi-kondisi permasalahan khusus. Semisal ya, itu ketika teman-teman ini ada yang jarang sekali nih datang ke kampus. Iya, di perkuliahan tidak terlihat. Kemudian para dosen sudah mulai nih menyampaikan ini si A belum ada kok lama tidak respon, kemudian ada tugas juga tidak dikerjakan. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya dalam tanda kutip bahagia challenge-nya di sini gitu ya. Sampai memang mengantarkan adik-adik ini menyelesaikan ada masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu kebahagiaan tersendiri kalau misalnya memang sudah bisa selesai. Gitu. Kalau tadi bahas masalah yang pengalaman yang berkesan, ini kita tahu nih kebalikannya Bu, yang kurang berkesan dan kurang berkesan dan yang sedih gitu, ada nggak? Oke. Sedihnya itu ketika Dek, ada mahasiswa di deadline itu baru datang. Kalau adik-adik kan dapat waktu menyelesaikan studi itu 12 ya, 12 semester ya. Nah, ini datang di semester ke-13. Di semester misalnya di semester 8 itu kan mulai tugas akhir tuh. Itu sama sekali nggak ada kontak. Kita hubungi dan kita kehilangan kontak. Nah, ketika itu sudah sering dievaluasi dan tiba-tiba ketika itu sudah misalnya ya, keputusan itu misalnya sudah DO. Mahasiswa datang, ucuk gitu ya. Oh, setelah ya? Iya, setelah ada keputusan dari DO itu, kemudian tiba-tiba datang. Nah, itu yang paling bagi saya ya, sedih. Seharusnya tidak seperti ini. Ya, harusnya masih kalau misalnya memang ada masalah apa-apa itu bisa dikomunikasikan ya. Betul. Gitu, karena apalagi sudah semester 8 atau semester 9 gitu. Dan itu tinggal semisal dia tinggal sidang gitu kan, harusnya bisa selesai nih. Dan itu sesuatu hal yang bagi saya menyedihkan sekali karena perjuangan kan, kita tahu ya. Dedek, saya juga pernah menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, ketika kayak gitu yang membuat saya sedih, bisa mahasiswa tidak lulus padahal hanya tinggal menyelesaikan sidang. Dan lebih sedih lagi ketika sudah sidang, kemudian tinggal perbaikan ya dan mengurus SKL, itu pun tidak bisa tertolong karena masa habis studinya dan mahasiswa tidak ada kabar. Itu yang membuat sedihnya luar biasa karena saya mengalami bagaimana saya pernah menjadi mahasiswa dan saya menyelesaikan studi itu tidak dengan penuh perjuangan gitu deh. Ini sekaligus ditempelin sama Mbak Muti bahwa kita harus ya disiplin waktu dan disiplin sama peraturannya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait jadwal. Gimana kesulitan Ibu Muti dalam menyusun jadwal, baik itu untuk dosen atau untuk kegiatan perkuliahan? Kalau jadwal sebenarnya kalau untuk S1 itu jauh lebih rapih ya. Karena memang itu sudah continue. Tetapi yang
kesulitan yang terbesar ketika pembuatan jadwal itu adalah ketika jadwal itu dengan perubahan kurikulum yang baru. Kalau yang sebelumnya misalnya ya semester 1 dengan kurikulum yang lama itu kan masih mengikuti tuh Dek. Tapi kalau misalnya memang sudah ada perubahan itu harus baru tuh nyusunnya gitu ya. Itu harus mengkoordinasikan juga dengan tim dosen, kemudian finally dan sampai kepada DIT-AP SIMAK. Dan sampai sejauh ini kalau untuk penjadwalan ini tidak terlalu, maksudnya kesulitan yang betul-betul gitu ya, karena memang hal-hal seperti itu kan masih bisa diberikan. Cuman perubahan-perubahan yang masih dinamis ya, apalagi kalau ada diri sekarang merasakan ya. Iya, benar sekali. 57, 58, itu apalagi dengan perubahan yang sekarang ada program ya baru dengan ini, itu memang itu sedang ya kita berproses ya sama-sama, termasuk juga pun untuk teman-teman dari 58 kan baru masuk dari PTKU dan di sini ya gimana perubahan dari kemarin semuanya online gitu ya, kemudian kan sudah mulai ada offline dan juga pun uniknya di SB ini masih dalam renovasi ruangan. Jadi perbaikan keterbatasan ruangan ya kita coba-coba sama-sama untuk desainnya. Itu sih. Ya, jadi setelah kita nikmatin di luar nih jadwal kita rapi, ternyata ada yang bumbu dapurnya ini nih, chef-chefnya. Oke, Mbak Muti, ini kita kan juga mahasiswa baru yang emang baru offline gitu. Kita belum tahu nih keadaan dari gedung ini gimana sih gitu, Mbak Muti. Jadi Mbak Muti mungkin yang udah pernah sering gitu ya stay di sini, pernah menemukan hal-hal yang berbau bisnis gitu nggak? Oke. Kalau sejauh ini memang kalau di SB ya belum pernah. Dan sebenarnya kalau bagi saya karena memang memiliki keyakinan tersendiri ya bahwa masing-masing ini kan kaitan dengan ya satu yang untuk kaitan dengan dunia lain ya ini kita masing-masing hidup di masing-masing. Kalau adik-adik kan karena di SB kalau di PTKU mungkin sudah pernah ke Darmaga kan ya, yang gedungnya jauh lebih inian ya. Nah itu selama di sana juga ini karena memang itu masing-masing, karena kita pun kan kalau belum selesai kerjaan itu kan sampai malam nih, jadi memang tidak menemukan hal-hal yang ya tadi yang ditanyakan oleh Fitri. Sama juga pun misalnya hal-hal yang terkait bukan kaitan dengan mistis ya, misalnya sesuatu hal yang tidak diinginkan itu juga belum pernah deh, karena bagi ini kan lumayan dari sisi keamanan juga kita jaga gitu ya, apalagi kalau misalnya di SB kan hanya sejauh ini saja mata ya. Memandang ya. Beda dengan di Darmaga. Kalau di Darmaga harus begini dulu ya. Apalagi kalau dulu saya di lantai 5. Lantai 5 kemudian ini jadi lantai 4 gitu ya di ruangan. Itu jauh, kadang-kadang cuma sendiri kalau mengurus, apalagi kalau misalnya kaitan dengan akreditasi dan baru ya. Jadi sejauh ini sih tidak ini ya, insyaallah dan keyakinan tadi ya. Keyakinan. Kalau kan Anda pernah nggak ketemu Kak? Belum pernah, dan janganlah ya. Jangan sampai deh pokoknya. Nah Ibu, kalau tadi berbicara mengenai hal-hal bisnis, ini sekarang beralih ke kuliner nih Bu. Spot-spot makanan di SB yang enak-enak itu di mana biasanya? Kalau di SB sebenarnya kalau dulu ya, bicara dulu. Kalau dulu itu di seberang kita yang deket Telkomsel nih, Telkom ya. Seberang situ tuh ada jajanan tuh, dan di situ banyak favorit. Tapi karena memang waktu pandemi itu sudah tidak ada gitu. Nah kalau yang di sini kan paling kantin Ibu Sayang ya. Itu yang di depan itu Bu ya? Iya yang di depan di sebelah sana itu ada. Di situ sebenarnya ada satu rumah makan Padang yang bisa terjangkau. Kemudian ini ya artinya kita bicara sebagai mahasiswa ya. Artinya yang sesuai dengan dompetnya mahasiswa. Iya, sama juga dengan ada sebenarnya kantin yang di belakang untuk yang siswa. Tahu, adik-adik udah pernah mencoba ke bukan vokasi ya Bu? Kalau di memang di kantin SB sendiri itu kan baru satu ya, artinya bicara inian. Tapi kalau misalnya kita melihat poketnya SB itu sebenarnya kan nanti akan juga dibangun ada kantin gitu ya sebagainya. Tetapi kalau misalnya kemarin sempat
mengikuti sambutannya Pak Rektor ya, itu jadi nanti tidak akan ada sekat-sekat lagi. Maksudnya hanya kantin itu nanti punya hanya SV gitu kan ya. Nanti artinya bahwa itu adalah IPB. Bisa di SV itu adalah juga kita gitu ya. Walaupun sebenarnya di Pocket itu ada tuh iniannya rancangan-rancangan itu, tetapi karena memang kemarin sambutan Pak Rektor bahwa IPB sama, jadi ketika adik-adik ke Darmaga pun itu sudah bicaranya bukan pernah ke Faperta nggak? Nah itu kan kantin tuh panjang ya, sepanjang itu sudah bukan bilang itu kantinnya Faperta lagi gitu ya, bukan ini tapi IPB bicaranya gitu ya Dek ya. Jadi ya semua hal yang berbau IPB itu ya tetap IPB namanya teman-teman, bukan punya vokasi, SB dan fakultas lainnya. Oke, mungkin kita nggak mau banyak juga ganggu waktu Mbak Muti dengan kesibukannya, kita juga mungkin ada hal lain juga. Kita mau denger ya Kananda nasihat dari Mbak Muti buat kita para mahasiswa nih dan teman-teman. Oke, ya. Jadi sebagaimana yang ini karena nasihat saya bicara bukan sebagai akademik ya, tetapi anggaplah ini sebagai kakak, sebagai kakak kepada adik-adiknya dengan pengalaman yang sudah sudah saya lalui. Jadi adik-adik ketika kuliah, fokuskan dengan kuliah itu, walaupun misalnya memang tetap ya berorganisasi, tetap ikut, karena itu sebagai pengalaman saya sendiri, semua organisasi saya masuki gitu ya untuk pengalaman. Dengerin tuh. Iya, dan Dek, itu menjadi pengalaman tersendiri nanti, karena apalagi SB, sekolah bisnis ya, itu entrepreneurship, kepemimpinan itu kan luar biasa ya, itu dari pengalaman. Namun jangan sampai lupa, adik-adik itu adalah mahasiswa yang harus menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Nah yang ketika ini mungkin kalau adik-adik kuliah itu tidak terasa karena bareng-bareng ya Dek. Justru diriskannya itu adalah ketika adik-adik sudah mulai menyusun tugas akhir, gitu ya. Nah ini yang menjadi titik krusial nih kan ya. Jadi ada satu tabel menarik, tabel penyelesaian studi yang bisa adik-adik buat gitu ya. Jadi nanti adik-adik buat untuk menjadi jadwal adik-adik sendiri. Misalnya tanggal bulan sekian adik-adik misalnya kalau ini kan proposal misalnya ya, kemudian nanti turun lapang, kemudian ini itu dibuat deh satu time schedule untuk penyelesaian studi adik. Nah kemudian kalau misalnya adik-adik sudah mendapatkan dosen pembimbing, itu adik-adik buat satu lembar itu ya menjadi catatan kita. Kemudian adik-adik di situ tanda tangan dan juga pun tanda tangan dosen pembimbing. Nah time tersebut, jadwal tersebut setelah ditanda tangan, artinya kan dosen sudah tahu nih bahwa saya nih akan menyelesaikan studi di bulan ini tanggal sekian, gitu ya deh. Nah itu setelah ditanda tangan, berikan satu kepada dosen pembimbing kita, kemudian pegang satu adik, tempelkan di depan meja belajar adik. Terserah, yang penting itu sering diinikan. Nah dari sudah dibuat seperti itu, kemudian adik-adik ikhtiarkan, diiringi dengan doa dan sering konsultasi dengan dosen. Pengalaman saya dari apa yang sudah kita buat tabel-tabel itu tidak jauh beda, lulus di tempat itu SKL. Dan pengalaman saya lulus pertama dan terbaik gitu. Itu ya, itu yang bisa untuk ditularkan adik-adik. Ini ya, mudah-mudahan. Dan satu lagi, jika ada permasalahan apapun ya, kalau misalnya memang itu terkait dengan akademik ataupun apa gitu ya, itu bisa disampaikan. Jangan merasa segan, jangan merasa gak enakan gitu ya Dek. Saya takut kemudian ini dan bertumpuk-tumpuk akhirnya tidak berikan solusi. Ada kami yang bisa menjadi jembatan untuk paling tidak mempermudah untuk adik-adik ini. Seperti itu ya Dek. Iya. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan lupa harus proaktif ya Kak. Jadi jangan cuma pasif kita nungguin dipanggil dosen, kan nggak mungkin juga ya. Kebutuhan kita. Oke, mungkin dari Kananda.
pertanyaan tadi mungkin sekaligus menutup podcast kita nih Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata. Mungkin mohon maaf juga jika mengganggu waktunya pertama itu, dan semoga Mbak Muti sehat selalu, dipermudah segala kerjaannya. Amin. Terima kasih Mbak Muti, mungkin itu dari sebelah kami. Mbak Muti boleh begini Mbak Muti. Oke. Dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman, itu dia obrolan seru kita bersama Bu Muti. Apa aja yang udah kita bahas, Rifki? Oh, tadi kita udah bahas dari mulai mahasiswa sampai dosen. Pertama, mahasiswa nih ya, kalau kata Mbak Muti, kita harus lulus tepat waktu teman-teman. Jadi yang sebagai mahasiswa yang teladan ini, kita harus juga disiplin kan Anda. Dan kalau teman-teman tahu, di SP ini nggak ada namanya hal mistis, jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi gimana kan Anda? Seseru itu ya ternyata, Rifki. Seru banget. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya podcast ini sekaligus menutup podcast Solar di season kali ini.